Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh guru-guru kita selama acara Cahaya Hati Indonesia ini berlangsung. Dan sekarang masuk ke episode kali ini juga kita masih setia menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak. Dari mulai pertanyaan yang memang umum sampai seperti yang mungkin sepertinya kurang lazim. Misalnya contoh ada yang nanya, Ustadz gimana caranya ngadepin tamu yang udah bertamu di rumah gak pulang-pulang Ustadz. Udah gitu ngabisin biskuit di rumah lagi, kue lebaran dihabisin. Pertanyaannya Ustadz itu dosa apa enggak? Lah ada yang kayak begitu. Nah sekarang tapi tetap namanya pertanyaan tetap harus dijawab. Silakan yang mau bertanya boleh. Oke, ada. Oh, kita kasih kesempatan sama buat pemirsa yang di rumah dulu ya. Dari media sosial. Silakan pertanyaannya apa? Oke, kita lihat ini dia pertanyaannya. Buat yang di medsos. Ustadz, nah saya sering merasa gagal dalam percintaan. Wah. Aduh. Sehingga saya merasa lebih baik untuk tidak menikah. Benar nggak tindakan saya ini Ustadz? Silakan mungkin Ustadz Azwan, fadol. Gagal dalam bercinta. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Gurih-gurih nyoy. Bunda dan juga seluruh pemirsa, keadaan yang ditanyakan ini ternyata bukan hanya kepada yang belum memiliki pasangan. Bahkan yang riskan adalah yang sudah punya pasangan. Gagal dalam bercinta. Ini banyak, apalagi saya dengar berita kemarin setelah lebaran. Oh. Ngantri di KUA buat cerai. Ya. Iya kan? Iya, betul. Itu kan gagal bercinta. Ya, gagal mencintai. Nah, ketika ada hal seperti ini tolong hati-hati dengan perasaan. Kenapa? Khawatir secara psikologi kita sedang jatuh. Ini perasaan ditunggangi oleh setan. Sehingga ada tuh terdetik dalam pikiran, apa saya sendiri aja? Jangan. Tetap kita selaku orang beriman wajib berhusnuzon kepada Allah. Karena tidak ada setiap keadaan kecuali keadaan itu yang terbaik buat diri. Sekarang kita perumpamaan aja ya, andai. Seorang dalam keadaan sendiri belum pernah menikah, menanti pernikahan, yang satu temannya sudah nikah. Tapi cuma 2 tahun bercerai. Ini kan kalau anggapan sebagian orang, ngapain lu nikah begini. Tapi semua itu kan ada hikmahnya. Hati-hati dengan perasaan. Kenapa? Yang pasti adalah keadaanmu sekarang adalah yang paling baik. Dan tetaplah optimis. La tai'asu min rauhillah, jangan pernah putus asa. Justru sekarang saatnya kita menebarkan kasih sayang, tidak selalu harus dengan cinta. Tetap kita bisa berbagi, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kemudian menjadi pribadi yang punya amal yang bermanfaat. Mengisi hari-hari kekosongan itu sambil menanti
calon yang Allah sedang berikan. Kenapa? Karena boleh jadi bila engkau tidak meminta kepada Allah, engkau yakin akan pilihanmu, khawatir akan menjadi bala dalam rumah tangga. Akhirnya perpecahan, pertikaian, permusuhan. Bahkan maaf, dalam berita-berita kemarin ada yang membunuh istrinya, suaminya dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan pernah lelah untuk selalu berharap kepada Allah dan jangan mencela keadaan. Apa kata Rasul? Disebutkan dalam sebuah hadis, la tasubbud dahr. Jangan engkau mencela dan mencaci keadaan. Fa innallaha ta'ala huwad dahr. Dan sungguh Allah yang menciptakan semua kesempatan, semua waktu dan semua yang kita jalani. Jadi kembalikan semua kepada Allah, jangan lupa berdoa, berbuat baik, bersedekah, doa lagi, berbakti kepada orang tua. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, tapi saya mau nanya nih Ustadz. Oh tadi kan orang yang memutuskan dia nggak mau bercinta, ya kan, dia nggak mau nikah karena dia nggak bisa, sering kecewa gitu kan. Nah sekarang kalau buat maaf ya, kalau laki-laki mungkin kalau istrinya meninggal ya, udah nggak bisa hidup sendiri, mungkin udah nikah lagi. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal itu nggak mau move on, udah sendiri aja. Salah nggak sih begitu Ustadz? Boleh nggak sih saya tetap single aja supaya saya bisa fokus ngurusin anak-anak saya, gitu? Gimana? Nah kalau pertanyaannya salah tidak, ada ulama yang mengatakan itu tidak salah. Oke. Selama engkau mampu menjaga marwah dan kehormatanmu. Iya. Kemudian kau isi waktu-waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian mendidik anak keturunan yang dari mendiang suamimu agar menjadi generasi yang beriman, berakhlak, beramal saleh dan berilmu. Ya. Terus kalau meninggal dunia bagaimana Ustadz? Seorang wanita yang pernah menikah ditinggal wafat suaminya, kemudian dia tidak menikah lagi, dia khusyuk, dia fokus ibadah dan membesarkan anaknya serta merawat harta peninggalan suaminya. Ini bagaimana nanti di akhirat berjumpa tidak? Berjumpa dengan suaminya. Ini yang dinamakan cinta sejati. Allah. Bagaimana Ustadz kalau ada seorang istri yang ditinggal wafat suaminya kemudian dia menikah lagi? Maka kata ulama di dalam beberapa kitab, yang nanti berjumpa di akhirat adalah suami terakhirnya. Ya, tapi zaman sekarang sosial media Masya Allah, itu para janda hati-hati. Jangan hanya janda, duda juga. Iya, hati-hati. Menengoknya ke saya Ustadz, duda Ustadz. Jangan Ustadz, masih ada Ustadz. Enggak, maksudnya minta pertimbangan beliau tentang duda. Oh iya. Karena beliau kan ilmunya banyak dari para ulama nih. Ya, jadi kalau memang kita mempertimbangkan kurang mampu menjaga marwah, baiknya segera menikah lagi. Supaya engkau bisa melipat gandakan pahala ibadah di sisa usia atau sisa waktu kita untuk hidup lebih baik lagi kepada Allah. Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Jadi kalau buat ibu-ibu yang pengen gedein anaknya, pengen membesarkan anaknya, fokus untuk ibadah, mendidik anak, dan sudah ditinggal suami, gak apa-apa. Tapi yang jelas harus bisa jaga diri, minta perlindungan dari Allah supaya tidak ada fitnah. Baik, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Iya, mana ini? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anang Setiawati dari Perumahan Duta Indah 2, Majelis Taklim Nur Hijrah. Izin Ustadz bertanya, bagaimana kita bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Pertanyaannya, bagaimana caranya merubah takdir buruk menjadi takdir baik dan gimana caranya kita sebagai manusia untuk berusaha merubah takdir tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pertanyaannya berat banget sih. Ngerubah takdir. Ya, silakan. Guru kita, Ustadz Randy mungkin bisa bantu menjawab. Fadol. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, Bismillah. Kita yang pertama harus ridho atas segala
ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang itu, yang pertama kita harus meridhoi atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu baik untuk kita maupun buruk untuk kita, semata-mata karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Sementara kita mungkin lebih mengedepankan hawa nafsu kita sehingga tadinya itu memang baik, ternyata menjadi sifat buruk bagi diri kita karena ketidakbaikan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama kita harus ridho. Ketika kita meridhoi segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menimbulkan kemudahan-kemudahan untuk mewujudkan kita bisa hidup lebih baik lagi. Ya, yang pertama kuncinya adalah kita harus ridho atas segala ketetapan Allah. Yang kedua, mulai dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diiringi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita, menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga ibadah kita, sekaligus kita bersedekah di sana, insya Allah nanti ada kemudahan. Yang tadinya maaf, mungkin kita akan celaka Ibu, dengan amal ibadah kita, dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita lakukan, itu bisa terhindar dari ketidakbaikan itu insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, melakukan kebaikan Bu, amal soleh, sedekah ya, menolong orang, itu insya Allah bisa melindungi kita dari keburukan ya Bu ya. Sama selalu prasangka baik sama Allah, prasangka baik kepada Allah Bu. Ini Ibu kelihatan nih, Ustadz izin, ibu-ibu di sini kelihatan orang-orang soleha semua nih Ustadz nih. Ciri-ciri orang soleha, kalau ada yang lagi tausiah, matanya terpejam, palanya nunduk ini. Tadi ngomong apa? Ngomong apa itu yang tadi itu saja? Saking kusyuknya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.